Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Vita Ariska dengan NIM 087, 2. Marini Setiawati dengan NIM 088, dan saya sendiri, Amara Yulia, dengan NIM 099 dari kelas 4G Informatika akan mempresentasikan tentang Machine Learning. Deskripsi Machine Learning. Pengertian. Teknologi Machine Learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Istilah machine learning pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrien Marie Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920-an dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Lalu manfaat machine learning dalam kehidupan nyata. 1. Penerapan di bidang kedokteran. Contohnya adalah mendeteksi penyakit seorang dari gejala yang ada. Contoh lainnya adalah mendeteksi penyakit jantung dari rekam elektrokardiogram. 2. Pada bidang computer vision, contohnya adalah penerapan pengenalan wajah dan pelabelan wajah seperti pada Facebook. Contoh lainnya adalah penerjemahan tulisan tangan menjadi teks. Yang ketiga, pada bidang information retrieval, contohnya adalah penerjemah bahasa dengan menggunakan komputer, mengubah suara menjadi teks, dan filter email spam. Lalu jenis-jenis machine learning. 1. Supervised learning. Supervised learning mengadopsi konsep pendekatan fungsi, di mana pada dasarnya algoritma dilatih agar dapat memilih fungsi-fungsi yang paling menggambarkan input, di mana X tertentu membuat estimasi terbaik dari Y. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit orang yang kesulitan menemukan fungsi yang paling cocok. Hal ini dikarenakan sebenarnya algoritma bergantung pada asumsi yang digunakan. Algoritma supervised learning, jenis machine learning yang paling umum. Dalam bahasa Indonesia, supervised learning diartikan sebagai pembelajaran diawasi. Istilah diawasi ini muncul karena algoritma ini dirancang untuk belajar melalui contoh. Baik, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan supervised learning. Keuntungan yang pertama adalah proses yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, algoritma ini juga powerful untuk klasifikasi. Data yang digunakan bukanlah data real-time sehingga memerlukan data baru untuk memprediksi hasil. Kelemahan dari algoritma ini adalah memerlukan waktu komputasi yang cukup panjang untuk pelatihan dan menggunakan algoritma yang lebih kompleks daripada algoritma unsupervised learning, karena harus memberi label pada setiap inputnya. Jenis machine learning yang kedua yaitu unsupervised learning. Unsupervised learning adalah salah satu tipe algoritma machine learning yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset. Metode ini hanya akan mempelajari suatu data berdasarkan kedekatannya saja, atau yang biasa disebut dengan clustering. Metode unsupervised learning yang paling umum adalah analisis cluster, yang digunakan pada analisa data untuk mencari pola-pola tersembunyi atau pengelompokan dalam data. Untuk algoritma unsupervised learning yaitu algoritma yang tidak membutuhkan data berlabel. Pada unsupervised learning, algoritma tidak membutuhkan data training. Algoritma ini digunakan dalam mendeteksi pola dan pemodelan deskriptif yang tidak membutuhkan kategori atau output berlabel, yang menjadi dasar algoritma untuk mencari model yang tepat. Algoritma ini digunakan untuk clustering dan association rule. Kelebihan dan kekurangan unsupervised learning yaitu
Keunggulannya adalah karena tidak membutuhkan label. Algoritma lebih leluasa untuk mencari pola yang mungkin sebelumnya belum diketahui. Kekurangan dari algoritma ini adalah sulitnya menemukan informasi dalam data karena tidak ada label dan lebih sulit untuk membandingkan output dengan inputnya. 3 jurnal ilmiah implementasi algoritma. Yang pertama yaitu implementasi deep learning berbasis keras untuk pengenalan wajah. Yang kedua, implementasi algoritma genetika pada Kanner Snakebirds untuk klasifikasi kerusakan tulang belakang. Yang ketiga yaitu data mining a priori. Untuk penjelasan jurnal yang pertama yaitu dibuat tahun 2018, penulis Aditya Santoso, tanggal 21 Mei 2018. Latar belakang penelitian ini adalah pengembangan sistem pengenalan wajah masih memiliki permasalahan dalam faktor pencahayaan, ekspresi wajah, dan perubahan atribut pada wajah. Untuk tujuan penelitian ini berhasil mengimplementasikan metode convolutional neural network menggunakan library keras dengan hasil presentasi yang cukup baik dengan tingkat kecocokan data sebesar 98,57%. Dari 30 data testing, hampir semua memiliki kecocokan dengan database yang ada. Pada proses training, ukuran gambar mempengaruhi tingkat akurasi dan waktu pelatihan data. Semakin besar ukuran gambar yang dilatih, maka semakin lama proses pembelajarannya. Penggunaan jumlah layer pada proses training juga mempengaruhi tingkat keakurasian dalam pengujian data. Semakin banyak layer yang digunakan, maka semakin baik hasil yang didapatkan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, konsep convolutional neural network. Convolutional neural network merupakan salah satu jenis neural network yang biasanya digunakan dalam pengolahan data image. Konvolusi atau biasa disebut dengan convolution adalah matriks yang memiliki fungsi melakukan filter pada gambar Ludwig 2012. Yang ketiga, convolution layer. Seluruh data yang menyentuh lapisan konvolusional akan mengalami proses konvolusi. Lapisan akan mengkonversi setiap filter ke setiap bagian data, masukan dan menghasilkan sebuah aktivitas map atau future map 2D. Filter yang terdapat pada convolution layer memiliki panjang, tinggi, dan tebal sesuai dengan channel masukan. Yang keempat, polling layer. Polling layer merupakan tahap setelah convolution layer. Polling layer terdiri dari sebuah filter dengan ukuran dan stride tertentu. Setiap pergeseran akan ditentukan oleh jumlah stride yang akan digeser pada seluruh area future map atau aktivitas map. Selanjutnya, fully connected layer. Future map yang dihasilkan oleh tahap berikut sebelumnya berbentuk multi-dimensional array, sehingga sebelum masuk pada tahap fully connection layer, future map tersebut akan melalui proses flatten atau reshape. Selanjutnya, dropout. Dropout merupakan salah satu usaha untuk mencegah terjadinya overfitting dan juga mempercepat proses learning. Overfitting adalah kondisi di mana hampir semua data yang melalui proses training mencapai presentasi yang baik, tetapi terjadi 6 ketidaksesuaian pada proses prediksi. Hasil pembahasan. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan metode convolutional neural network menggunakan library keras dengan hasil presentasi yang cukup baik dengan
tingkat kecocokan data sebesar 98,57%. Dari 30 data testing, hampir semua memiliki kecocokan dengan database yang ada. Pada proses training, ukuran gambar mempengaruhi tingkat akurasi dan waktu pelatihan data. Semakin besar data gambar yang dilatih, maka akan semakin lama proses pembelajarannya. Penggunaan jumlah layer pada proses training juga mempengaruhi tingkat keakurasian dalam pengujian data. Semakin banyak layer yang digunakan, maka semakin baik hasil yang didapatkan. Judul jurnal selanjutnya adalah implementasi algoritma genetika pada Kinnears-Nickburns untuk klasifikasi kerusakan tulang belakang. Latar belakang penelitian. Kerusakan tulang belakang dialami oleh sekitar 2/3 orang dewasa serta termasuk dalam penyakit yang paling umum kedua setelah sakit kepala. Klasifikasi gangguan tulang belakang sulit dilakukan karena membutuhkan radiolis untuk menganalisa citra magnetic resonance imaging atau MRI. Penggunaan computer aided diagnosa sistem dapat membantu radiolis untuk mendeteksi kelainan pada tulang belakang dengan lebih optimal. Tujuan penelitian. Pada penelitian ini diusulkan implementasi algoritma genetika pada algoritma Kinnears-Nickburns untuk meningkatkan akurasi dari klasifikasi gangguan tulang belakang. Algoritma genetika digunakan untuk fitur seleksi dan optimasi parameter algoritma Kinnears-Nickburns. Metode penelitian. Metodologi berdasarkan paradigma data mining. Paradigma ini mengintegrasikan pencarian heuristik yang terinspirasi oleh evolusi alami yang disebut algoritma genetika dengan klasifikasi paling sederhana dan paling banyak digunakan. Hasil pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang diusulkan menghasilkan peningkatan signifikan dalam klasifikasi kerusakan pada tulang belakang. Metode yang diusulkan menghasilkan rata-rata akurasi sebesar 93% dari 5 eksperimen. Hasil ini lebih dari algoritma Kinnears-Nickburns yang menghasilkan rata-rata akurasi hanya sebesar 82,54%. Kelemahan penelitian. Klasifikasi gangguan tulang belakang sulit dilakukan karena membutuhkan radiolis untuk menganalisa citra magnetic resonance imaging. Kelebihan penelitian. Algoritma Kinnears-Nickburns yang sederhana dan kinerjanya yang tinggi terhadap berbagai aplikasi. Algoritma genetika yang dapat menangani berbagai macam optimasi tergantung pada fungsi objektif. Algoritma genetika terbukti memiliki performa yang lebih baik di antara algoritma seleksi fitur lainnya. Jurnal yang ketiga adalah implementasi data mining algoritma a priori pada sistem persediaan alat-alat kesehatan. Latar belakang penelitian. Mengimplementasikan teknik data mining pada database barang terjual alat-alat kesehatan dengan aturan asosiasi menggunakan algoritma a priori untuk mengetahui pola kombinasi item dan item set frekuensi tinggi dari alat-alat kesehatan sehingga dapat dijadikan sebagai faktor pengambilan keputusan dalam memprediksi persediaan barang. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengimplementasikan data mining pada database transaksi penjualan item alat-alat kesehatan. Yang kedua, menerapkan algoritma a priori untuk menentukan frekuensi tinggi item set untuk memprediksi persediaan barang di waktu yang akan datang. Metode penelitian. Yang pertama, menggunakan kerangka pemikiran. Yang kedua, menggunakan uraian flowchart penelitian.
Hasil pembahasan. Hasil implementasi data mining menggunakan algoritma a priori dapat membantu para pembisnis dalam kebijakan pengambilan keputusan pada apa yang berhubungan dengan persediaan barang, yaitu dengan support dan confidence tertinggi adalah stik asam urat sampai stik gula dan stik kolesterol stik gula. Kelemahan penelitian. Melakukan scan database setiap kali iterasi sehingga untuk database yang sangat besar membutuhkan waktu yang lama. Kelebihan penelitian. Menerapkan algoritma a priori pada teknik data mining sangat efisien dan dapat mempercepat pembentukan kecenderungan kombinasi item set hasil penjualan alat-alat kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.